merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana seseorang ingin mempunyai tubuh yang ideal. Mari kita setujui bersama goals atau tujuan pada pembahasan kali ini. Kebiasaan yang buruk penyebab tubuh menjadi tidak ideal seperti makan makanan berminyak, makan makanan manis yang berlebihan, dan tidak disertai dengan olahraga. Untuk mencapai goals, tentunya kita harus merubah habit atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, seperti mencukupi gizi harian dengan mengkonsumsi cukup serat dan protein, berolahraga secara rutin, serta tidur yang cukup. Memulai kebiasaan baru dan menghentikan kebiasaan buruk diperlukan komitmen, kemauan keras, serta keinginan yang kuat. Maka dari itu, penting untuk mempelajari kebiasaan apa yang harus dihentikan dan mana yang harus dibangun. Begitu pula dengan habit atau kebiasaan pada perusahaan kontraktor yang memiliki kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Contoh kebiasaan buruk seperti kurang teliti dalam pembelian barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan biaya tambahan. RAP tidak dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pengendalian biaya proyek. Melakukan PO barang yang melebihi RAP, material schedule yang terbengkalai. Barang yang dibutuhkan seringkali belum tersedia di proyek sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengerjaan dan masih banyak lagi contoh lainnya. Jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, resikonya pelaksanaan proyek menjadi tidak sesuai dengan kontrak. Hasil pekerjaan konstruksi pun tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Lalu, bagaimana mengubah kebiasaan yang tidak efektif pada perusahaan kontraktor? Seorang ahli manajemen mengatakan bahwa kultur perusahaan ditentukan oleh 45% kebiasaan-kebiasaan yang diadaptasi seluruh karyawan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya akar kebiasaan lama dan betapa sulitnya untuk memasukkan kebiasaan baru. Namun, kita tetap harus optimis karena ini bukanlah hal yang mustahil. Nah, ini dia contoh kebiasaan baik yang harus dilakukan perusahaan kontraktor. Antara lain, membiasakan membuat rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Karena banyak perusahaan kontraktor yang menganggap sepele tahap ini, tanpa disadari RAP akan menjadi pedoman dalam keseluruhan pelaksanaan proyek. Semakin detail RAP, maka semakin besar kemungkinan untuk proyek menghasilkan laba. Yang kedua yaitu membiasakan meminta barang sebelum melakukan PO. Yang ketiga, pengendalian terhadap keseluruhan kegiatan proyek. Lalu yang keempat, mengevaluasi proyek yang telah dilaksanakan. Untuk melakukan evaluasi memerlukan data proyek, fungsinya agar dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada suatu proyek dan dapat diperbaiki segala kekurangannya agar tidak terjadi lagi di proyek selanjutnya. Kebiasaan-kebiasaan ini kemudian perlu disosialisasikan agar nantinya kebiasaan baru yang diterapkan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk dilaksanakan. Misalnya menerapkan prosedur standar yang mau tidak mau harus dipatuhi, kemudian pada akhirnya menjadi SOP pada perusahaan tersebut. Namun untuk menerapkannya menjadi mustahil apabila tidak menggunakan tools yang dapat menjalankan segala aturan tersebut. Siap kontraktor mungkin bisa menjadi pilihan perusahaan Anda untuk membantu proses perubahan dalam penertiban penyelesaian proyek dan prosedur standar perusahaan.